Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara edukasi milik kita bersama. Ya, hari ini di materi yang akan disampaikan sangat menarik sekali. Mungkin anak didik kita, ya Pak Okta, ataupun juga sekolah kita akan menanti-nanti dengan materi yang akan dibawakan ini. Sebelumnya saya kenalkan dulu, di sini sudah siap pemateri kita, yaitu Pak Okta Apriansa SPD dari SMA Negeri 10 Palembang, ya Pak ya? Iya Pak, benar. Iya. Oke, kalau boleh Pak saya bacakan materinya, tolong dikoreksi benar atau salah. Yaitu tentang budidaya tanaman hias. Ya, benar sekali Pak Heri. Iya. Gimana Pak, hari ini sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Pak. Masih tegang Pak? Enggak juga. Oh enggak juga, berarti udah siap ya. Oke, semuanya yang di rumah ataupun yang masih di sekolah, sekarang kita akan menyaksikan atau mendengarkan dari Pak Okta Apriansa sebagai materi yang akan diberikan, yaitu budidaya tanaman hias. Silakan Pak, silakan perkenalkan dirinya Pak. Baiklah, terima kasih Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Okta Apriansa SPD. Saya guru dari SMA Negeri 10 Palembang. Saat ini saya mengampu mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan, dan terusus untuk hari ini yang akan saya sampaikan adalah tentang budidaya tanaman hias sesuai dengan materi kelas 10 semester 2. Untuk kelas 10 ya Pak? Iya Pak. Oke Pak, silakan lanjutkan Pak. Baiklah, untuk kelas 10 semester 2 untuk konsentrasi pada materi budidaya yang dipelajari adalah budidaya tanaman hias. Sesuai definisinya, tanaman hias itu merupakan ragam jenis tanaman yang memiliki keindahan baik dari bunga, daun ataupun batangnya. Contohnya yang sangat familiar sekarang seperti kita ketahui bersama itu tanaman aglonema yang memiliki corak warna daun yang beragam, sangat indah, dan makin unik warna dan coraknya juga nilai jualnya juga semakin tinggi Pak Heri. Iya benar Pak. Macam-macam tanaman hias itu berdasarkan golongannya, ada yang berupa tanaman hias daun, tanaman hias bunga, dan tanaman hias batang. Untuk tanaman hias daun Pak Heri, itu ada beberapa contoh, misalnya aglonema, ada sirih gading, ada lidah mertua, ada tanaman suplir, dan ada tanaman anthurium dan lain-lain. Untuk tanaman hias bunga, itu yang familiar, yang banyak di sekitar kita, misalnya tanaman mawar, tanaman melati, ada juga kenanga, bougainville, yang cukup bagus untuk ditanam dan nilai jualnya juga cukup tinggi, seperti tanaman Kamboja Jepang, atau nama ilmiahnya adenium. Dan untuk tanaman hias batang ini juga cukup menarik. Ada beberapa tanaman yang memiliki nilai keindahan dari batangnya Pak Heri. Contohnya itu bambu air, tanaman palem bambu, pandan Bali, palem merah, dan tanaman Kamboja. Selain mempelajari tentang jenis-jenis tanamannya pada budidaya tanaman hias, peserta didik juga itu harus mengetahui tentang media tanam yang digunakan untuk budidaya tanaman hias juga Pak Heri. Iya. Untuk media tanam yang digunakan pada budidaya tanaman hias, itu diantaranya berupa tanah hitam, ya. Tanah yang hitam yang banyak mengandung unsur hara, itu pasti digunakan untuk budidaya. Kemudian ada juga yang menggunakan humus Pak Heri. Humus itu biasanya pada permukaan tanah dan juga mengandung banyak nutrisi yang berasal dari daun-daun yang mati. Kemudian media tanam yang lainnya berupa pupuk kandang. Pupuk kandang itu bisa berasal dari kotoran sapi, kambing, ayam, ataupun kelinci. Dan contoh media tanam lainnya berupa sekam padi atau sekam bakar. Nah, sekam padi atau sekam bakar ini juga mutlak digunakan Pak Heri, karena biar sirkulasi udara di dalam tanahnya itu lancar, jadi tanah tidak cepat padat, dan juga menjaga kesuburan akarnya sehingga tanaman juga ikut subur.
Dan sekam padi atau sekam bakar ini juga melindungi tanaman dari serangan jamur ataupun bakteri. Bakteri gitu Pak. Iya. Jadi di materi ini banyak juga yang kita dapat Pak ya? Atau masih banyak materi ini? Masih banyak? Iya. Satu poin lagi. Oh, satu poin Iya. lagi ya, karena informasi juga bahwa selain punya tanaman hias ada pupuknya juga yang Ya, dibahas ya. benar Oke, sekali. silakan lanjut Pak. Selain mengetahui jenis tanamannya, peserta didik juga wajib mengetahui media tanam juga. Kemudian ternyata ada beberapa jenis tanaman itu Pak Heri yang bisa dibudidayakan tanpa tanah dan jenisnya tadi. Oh, bisa juga ya. Dengan istilah lainnya itu dengan menggunakan hidroponik Hidroponik. atau media tanamnya itu hanya berupa air. Dan beberapa jenis tanamannya itu seperti bunga bakung, ya, bunga bakung. Kemudian ada tanaman anggrek. Anggrek itu tidak perlu menggunakan tanah dan sebagainya. Dia hanya menggunakan air, tapi ada juga yang beberapa menggunakan untuk menguatkan akarnya itu menggunakan arang. Arang. Iya. Kemudian ada bambu hoki seperti jenis tanaman yang dibonsaikan atau dikerdilkan namanya bambu hoki. Kemudian contoh lain adalah jenggot musa. Jenggot musa. Iya, Belum itu banyak. beberapa jenis tanaman hidroponik yang memang cukup bisa tumbuh subur tanpa dengan bantuan tanah. Iya, Pak. Ya, jadi buat yang di rumah ataupun di sekolah yang mendengar ataupun menyaksikan materi ini, ternyata tanaman hias itu banyak jenisnya. Benar sekali, Iya. Wari. Serta untuk media penanamannya juga banyak, Oke, ya. benar. Terus juga tanpa media tanah, kayak misalkan kalau saya pernah lihat itu ada yang kayak hortikultura kayak ya, Ya. hortikultura, dan ini di tanaman hias juga bisa ya, Bisa. Pak? Bisa ya, karena yang saya tahu itu hortikultura kayak sawi kayak ya, itu ditanam dan terus langsung berhasil dijual gitu. Ya, buat semuanya, kalau mau lebih lengkap lagi materinya silakan berhubungan langsung Pak Okta Apriansa, Ya, nanti benar ada sekali. prakteknya Ya, kan, benar. ada Pak ya. Oke. Nah, ini untuk saran buat anak-anak yang kelas 10 sekarang Pak ya. Ya, untuk yang kelas belajar 10 ini. semester Ya. genap. Silakan Pak diberikan saran atau kritik gitu Pak. Untuk anak-anak yang belajar materi budidaya tanaman hias, ya, terusus untuk yang kelas 10 di semester genap, untuk diikuti materi ini dengan baik, dengan seksama, karena kita kan tidak tahu ke depannya, siapa tahu kalian menjadi pebisnis tanaman hias yang sukses. Wah, bisa Ya jadi kan? kaya Ya, Pak ya. bisa jadi. Pundi-pundi Ah, uangnya benar datang sekali. semuanya. Ya. Oke. Karena ada beberapa jenis tanaman itu yang memang nilai jualnya cukup fantastis, Pak Eri. Benar. Yang cukup langka, Iya. semakin langka tanaman hias itu makin fantastis nilainya. Benar Pak. Iya. Yang kita tahu kan misalkan dari Jepang itu apa yang sakura ya. Ya, Sakura itu sangat mahal sekali. Saya pernah nanya sampai puluhan juta Iya, gitu ya. iya. Iya, kalau misalkan ada yang tanaman hias yang dibudidayakan lagi kan, itu lebih familiar ya, itu Iya. mungkin nilai jualnya lebih tinggi ya, Pak ya. ya benar sekali. Oke. Contoh tanaman Kamboja Jepang. Iya, Kamboja Jepang itu sangat fantastis, semakin rimbun bunganya itu semakin tinggi harga jualnya, dan juga nilai jualnya itu juga dilihat dari keunikan bonggolnya. Iya, kayak artistik ya. itu ya. Bonggolnya itu memang bisa dibentuk sehingga semakin unik, semakin bagus bentuknya, maka nilainya juga semakin fantastis. Wow, hebat sekali Pak Okta ini ya. Oke, buat semuanya, kalau misalkan sekali lagi kalau misalkan mau lebih lagi ilmunya sama materi-materinya, silakan hubungi Pak Okta Apriansa. Oke. Mungkin kita cukup dulu Pak ya. Oke, terima kasih, Pak Eri. Iya, terima kasih buat yang sudah menyaksikan atau mendengar dari suara edukasi milik kita bersama. Ya, ini apresiasi buat UPTD, BTIKP, Disdik Provinsi Sumsel, yaitu Balai Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan, yang telah meluncurkan atau juga telah membuat program podcast yang sangat baik, Sangat itu di bermanfaat. Dinas Pendidikan, termasuk juga kita ya Pak sekali. menikmatinya, apalagi Ya. siswa-siswa. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi di sesi yang berikutnya, di materi yang berikutnya. Saya Heri Akwan Saputra mengucapkan sangat-sangat terima kasih beserta Pak Okta Apriansa. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara edukasi milik kita bersama. Iya.